Hola Sobat Koboi, ketemu lagi sama gua nih. Gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya. Psikopat seringkali diasosiasikan dengan laki-laki. Bukan tanpa alasan kok, sebab mayoritas psikopat terkenal di dunia memang datang dari kaum Adam. Lihat saja deretan nama seperti Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Vlad the Impaler, hingga Norman Bates. Semuanya adalah laki-laki. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan pun bisa menjadi berdarah dingin seperti nama-nama di atas. Faktanya tidak sedikit loh perempuan yang diam-diam ternyata psikopat. Mereka juga tak kalah brutal dengan laki-laki. Ingin tahu siapa saja psikopat perempuan ternama sepanjang sejarah? Let's check this out. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Yang pertama, Elizabeth Bathory. Lahir di tahun 1560, Elizabeth Bathory merupakan bangsawan di kerajaan Hungaria. Bukan kekayaan atau jabatan yang membuatnya terkenal, melainkan sifatnya yang kejam dan sadis. Sekitar tahun 1585 hingga 1610, Bathory juga telah membunuh 600 perempuan muda yang tak bersalah. Inilah kenapa ia dinobatkan sebagai pembunuh perempuan paling produktif sepanjang sejarah. Metode eksekusinya pun sangat keji. Bathory akan menyiksa korbannya yang telanjang, memaksa mereka memakan dagingnya sendiri, menusuk dengan jarum, membakar wajah hingga organ intimnya. Penyiksaan ini berlangsung selama berminggu-minggu sehingga banyak korban yang mati kelaparan dan kesakitan. Menurut cerita yang beredar, Bathory akan mengambil darah korbannya untuk mandi dan minum. Ih, jorok banget dah. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kecantikan dan agar awet muda. Lebih parahnya lagi, Elizabeth Bathory tidak pernah benar-benar dihukum. Ia hanya dipaksa tinggal di rumah kecil yang terpencil dengan beberapa penjaga hingga ia meninggal di tahun 1614. 2. Dagmar Overbay. Dagmar Overbay merupakan perempuan asal Denmark. Ia menghasilkan uang dengan cara membantu perempuan lain mencarikan orang tua baru untuk anaknya saat mereka tidak mampu mengasuh. Namun bukannya bertanggung jawab, Overbay justru membunuh anak yang diserahkan padanya satu persatu. Biasanya ia mencekik anak-anak tersebut hingga mati. Entah apa motif dari pembunuhan-pembunuhan yang ia lakukan. Suatu hari ada seorang ibu yang kembali menemui Overbay tak lama setelah ia menyerahkan anaknya. Ia ingin mengambil sang buah hati karena berubah pikiran. Namun Overbay mengatakan bahwa ia tak tahu di mana anak itu berada. Mencurigakan, polisi pun bertindak dan menggeledah rumah Overbay. Mereka kemudian menemukan tulang anak kecil di tungku perempuan tersebut. Setelah diperiksa, ia pun mengaku telah membunuh 16 anak dan akhirnya dihukum mati. Waduh, ngeri. 3. Leonarda Cianciulli. Hidup di Italia pada tahun 1930-an, Leonarda Cianciulli merupakan salah satu psikopat dengan cara membunuh yang keji. Awalnya ia adalah perempuan biasa. Dilansir BBC, semuanya berubah setelah Cianciulli diperingatkan oleh peramal bahwa anaknya sedang dalam bahaya dan ia harus melakukan pengorbanan manusia. Cianciulli bergerak cepat. Ia membujuk 3 perempuan untuk datang ke tokonya dan memberi mereka obat agar tak sadarkan diri. Setelah itu, Cianciulli membunuh korban dengan kapak. Untuk menghilangkan bukti, ia merebus tubuh korbannya di dalam soda api. Aksinya tak cukup sampai di situ. Leonarda Cianciulli ternyata mengubah salah satu jasad korbannya menjadi sabun. Waduh, ia membagikannya kepada para tetangga. Setelah persidangan, ia didiagnosis menderita gangguan bipolar. 4. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos merupakan pembunuh berdarah dingin terkenal di Amerika Serikat. Kisah hidupnya sangatlah rumit. Semasa kecil, Wuornos tumbuh di lingkungan yang tidak bersahabat. Sang ibu membuangnya sementara ayahnya mendekam di penjara. Wuornos pun tinggal bersama kakek dan nenek. Menurut pengakuan, sang kakek sering memperkosa dirinya. Itulah kenapa di usia 15 tahun dia pergi dari rumah dan menjadi seorang pelacur. Setelahnya ia melakukan berbagai macam tindak kriminal, mencuri, merampok, mengancam orang hingga berbuat kekerasan. Pada tahun 1989 hingga 1960, polisi menemukan bahwa Wuornos telah membunuh 6 orang laki-laki. Semua korban ditemukan dengan banyak tembakan di tubuhnya. Beberapa di antaranya mereka pun telanjang dan dibuang di hutan. Saat diperiksa, Wuornos membuat pengakuan yang berbeda mengenai korbannya. Terkadang ia mengaku, terkadang ia menampik pembunuhan yang dilakukannya. Di lain waktu, Wuornos mengatakan ia membunuh karena ingin merampok. Namun ia juga sempat mengatakan bahwa para korban mencoba untuk memperkosanya. Terlepas dari itu, Wuornos terbukti bersalah dan melakukan pembunuhan yang disengaja. Pada tahun 2002, ia dieksekusi mati dengan injeksi. Kisahnya diangkatnya di film judul Monster. 5. Isabella Guzman. Yang terakhir ada Isabella Guzman di tahun 2020 ini. Sempat ada kabar yang mengemparkan dunia. Seorang perempuan asal Colorado, Amerika Serikat disidang setelah menikam ibunya 79 kali di wajah dan lehernya. Tak hanya itu, ia tampak tersenyum di persidangan tersebut. Menurut pengakuan ayah tirinya, perempuan berusia 18 tahun tersebut sudah sering bertengkar dengan sang ibu.
Sebelum pembunuhan terjadi, Gasman sempat meludahi wajah ibunya dan mengancam dengan kata-kata, "Kamu akan membayar." Melalui email beberapa hari setelahnya, Gasman tampak menyerang ibunya saat berada di kamar mandi. Dari balik pintu kamar mandi yang tertutup, ayah tirinya melihat darah mengalir dari dalam. Setelahnya, sang ibu meninggal tergeletak di lantai dengan luka sobek dan tusukan yang banyak. Menurut dokter, Isabella Gasman mengidap skizofrenia paranoid. Kondisi itu membuatnya sering berhalusinasi dan berbicara sendiri. Ia kini dirawat dengan jangka waktu yang tak ditentukan hingga tak lagi menjadi ancaman. Ya, 7 nama di atas hanyalah sebagian kecil dari psikopat perempuan yang ada di dunia. Ini membuktikan bahwa semua orang bisa menjadi kejam terlepas dari gender identitasnya dan seluruh atribut yang melekat pada dirinya. Seram juga ya Sobat Cowboy, jadi harus lebih hati-hati nih sama perempuan, hehehe. Oke Sobat Cowboy, semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lu semua ya. Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya. See you in the next video Sobat Cowboy, bye.